Saya Ustadz memang ngajinya sama, kitabnya sama, masjidnya sama, gurunya sama. Tapi kalau untuk ketemu dengan dia, andai ada singa tertidur malam itu, meninggal Abu Bakar Siddiq. Andai ada ular berbisa malam itu, meninggal Abu Bakar Siddiq. Nyawa dia berikan. Makanya kenapa minta jadi sholihin? Siapa saja yang melukai hati sahabat, maka dia sudah melewati garis merah. Dia sudah keluar dari ahlus sunnati wal jamaah. Berpegang pada rumput yang lapuk, jangan berpegang pada galah yang patah, jangan berpegang pada tali yang putus. Ustaz Abdul Somad ini dulu bapaknya bukan orangnya sekarang, ini cucunya, ini anaknya. Dulu bapaknya, dulu orang tuanya adalah berkhidmah dengan Habib Muhammad, dengan ayahnya Habib Muhammad, dengan abahnya Habib Muhammad, Sayyidi Al-Habib Anis. Oh, ternyata persaudaraan mereka sudah dibangun puluhan tahun dari dulu. Orang banyak sekarang ngajinya istiqomah, tapi musuhannya juga istiqomah. Kamu ngaji sama kan? Sama. Masjidnya sama? Bodoh. Waktu ngajinya juga sama? Sama. Terus silaturahimnya gimana? Saya Ustadz memang ngajinya sama, kitabnya sama, masjidnya sama, gurunya sama. Tapi kalau untuk ketemu dengan dia, gimana? Pagi ini saya diajarkan ada orang yang istiqomah ngaji, tapi juga silaturahimnya Masya Allah. Ini abahnya dulu Ustadz, Masya Allah. Kalau ada orang yang ngejek-ngejek, kalau ada orang yang ngolok-ngolok, kalau ada orang yang mencemooh, mencemeh, kalau ada orang yang memberikan kata-kata yang tidak baik kepada Habib Anis, dia diam saja Pak Ustaz. Dia pulang ke rumah, dia sabar. Enggak, dia ngambil celurit. Begitu kecintaan mereka kepada zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyawa mereka berikan. Demi apa? Seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika akan masuk ke dalam pintu Jabal Sur, tempat turunnya wahyu, Jabal Nur, tempat bersembunyi sebelum hijrah, Jabal Sur, tempat turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma 'lam. Jabal Nur, tempat bersembunyi sebelum hijrah, Jabal Sur. Ada jamaah pulang umroh cerita, kemarin saya naik ke Jabal Sur, padahal dia naik ke Jabal Nur.
Yang cerita lupa, yang dengar nggak tahu. Kita semua sama. Jangan masuk ya Rasulullah, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mengapa gelap malam, tengah malam? Mana tahu di dalam gua ini ada harimau, binatang berbisa, ular. Sayyidina Abu Bakar Siddiq membersihkan lantai gua itu. Setelah itu dia pun lihat ada satu lubang. Dia duduk menutupi lubang itu, kakinya dia luruskan, lalu kemudian Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertidur. Aman ya Rasulullah, nggak ada apa-apa, silakan masuk. Andai ada singa tertidur malam itu, meninggal Abu Bakar Siddiq. Andai ada ular berbisa malam itu, meninggal Abu Bakar Siddiq. Nyawa dia berikan. Makanya setiap kali kita sebut namanya Al-Khalifatul Awwal, Al-Khalifatul Ula, Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Belum pernah lagi ketika protokol moderator berikut ini, mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mubarak Abu Somad. Lalu jamaah menjawab radhiyallahu anhu. Belum pernah. Sekolah titel bisa didapatkan dari manusia, tapi titel radhiyallahu anhu itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Apa kata Allah? Ulaika, mereka itu, radhiyallahu anhum wa radu an. Jangan masuk ya Rasulullah. Andai ada binatang berbisa, aku tidak ingin kau mati, risalah Islam tidak sampai. Abu Bakar begitu. Kalau Abdul Somad, andai malam itu yang menemani Abdul Somad, silakan Rasulullah. Masih ada Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Itulah mengapa tidak ada Nabi yang ke-26 namanya Abdul Somad. Kita ini tidak layak jauh. Jangankan untuk menjadi Nabi, jangankan untuk menjadi zuriat Nabi, menjadi wali-wali, sangat jauh. Maka paling tidak masuk Habib enggak, wali enggak, Nabi enggak, paling tidak level masuk jadi orang solawat, sholat, soleh, soman. Makanya kita selalu meminta selesai wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika. Kenapa minta jadi sholihin?
Karena orang yang soleh didoakan orang semua yang sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi seluruh dunia. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis. Itulah mengapa minta jadi orang soleh, karena kita didoakan orang dalam setiap sholatnya. La tasubbu ashabi, jangan kamu maki sahabatku. Kenapa? Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin zahaban, andai kalian kaya raya bisa bersedekah emas sebesar bukit Uhud, tidak sampai setengah tapak tangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Makanya kalau ada orang yang mencaci maki, menyumpah serapah sahabat Nabi, di situ baru ketahuan. Apa kata Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, Khattul Ahmar, garis merah. Siapa saja yang melukai hati sahabat, maka dia sudah melewati garis merah. Dia sudah keluar dari ahlus sunnati wal jamaah. Saya yakin dan percaya apapun yang terjadi, kita adalah para pencinta, para habaib zuriyat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saksikanlah para jamaah sekalian, andai Abdul Somad mati nanti menghadap Allah, ada kecintaan dalam dirinya walaupun sebesar biji sawi, sebesar ujung rambut, sebesar ujung jarum, sebesar telapak kaki semut yang hitam, walaupun saya belum pernah melihat telapak kakinya. Insya Allah kecintaan kita kepada Rasulullah, zuriat Nabi, itu yang akan menyelamatkan kita nantinya insya Allah. Akhir zaman ini anginnya kencang, arusnya deras, puting beliung. Kalau kita tidak berpegang kuat, dikhawatirkan kita akan hanyut. Jangan berpegang pada rumput yang lapuk. Jangan berpegang pada galah yang patah. Jangan berpegang pada tali yang putus. Berpeganglah pada dua, kitabullah Al-Quran wa itrata ahli baiti, para habaib keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Nanti Ustaz Abdul Somad masuknya ketika sudah pembacaan maulid mahallul qiyam, maka Ustaz pun masuk ke dalam Tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Mengapa kita mengagungkan, memuliakan, melantunkan itu semua? Untuk kembali hati kita itu hidup. Karena hati kita ini selama Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat lemah, lesu, letoy, loyo, lunglai. Maka dihidupkan lagi dia, berkumpul dengan orang-orang banyak. Ini setiap orang ada energinya, maka ketika berkumpul, kadang saya pun lelah,
lemas. Kadang-kadang layar itu nampak dua tadi. Tapi begitu melihat jamaah, maka seringkali jamaah bertanya, Ustaz Somad kan pergi ke sana, pergi ke sana, pergi ke sana. Ustaz minumannya apa? Makanannya apa? Nasi. Enggak ada minuman tambahan. Ya teh lagi. Yang membuat kita kuat itu adalah persaudaraan dengan orang baik-baik. Saya yakin Ustadz Farhan pasti mendoakan saya sejak lama. Saya hadir kemari ini karena doa para jamaah. Apa kata Ustadz Farhan? Saya sudah 79 tahun kurang 2 bulan ngurus Ustadz penceramah para habaib. Seumur saya ini Ustadz Abdul Somad baru ngurus Ustadz inilah yang paling repot. Pengakuan nyata mereka. Maka mereka mendoakan, ya Allah, sampaikan Ustaz Abdul Somad ke Lawang, ya Allah, panjangkan umurnya, sehatkan, mudahkan urusannya, sampaikan dia sampai ke pengajian nanti hari Ahad pagi itu, ya Allah. Setelah itu terserahlah, ya Allah. Da'watus sholihin, doa orang soleh. Mujalasatus sholihin, bersalaman dengan orang soleh. Orang-orang soleh mau mencium tangan saya cium duluan. Akhirnya direkam sama adik-adik tadi. Tolong kalau kalian ngerekam, mau upload, pilih yang bagus, jangan pas kepala kami belaga. Tapi ada anak-anak muda yang Masya Allah tabarakallah, yang keren, lalu dia pandai, dia buat slow motion, lalu dia kasih lagu sholawat di belakang. Ini namanya bahasa anak muda. Anak muda itu kalau cuma dikasih tahu, hormatilah ulama, hormatilah habaib, menggelegar khutbah Jumat, khotib menyampaikan, cium tangan para habaib, muliakan mereka. Enggak masuk, orang mereka enggak sholat Jumat. Gimana? Dan menyampaikan itu dengan bahasa anak muda. Akhirnya ada anak muda yang keren, luar biasa, bukan mahasiswa Fakultas Usuluddin, bukan syariah, bukan tarbiyah, jurusan apa? Sains teknologi. Dia buat, dia rekam, masukkan, kasih, dia upload kemana? TikTok. Lalu orang di TikTok melihat, oh begitu cara. Ini siapa nih yang dicium tangannya? Kok dia pakai sorban? Karena Nabi Muhammad SAW itu pakai sorban. Kenapa jubahnya 2 lapis? Karena Nabi SAW itu pakai burda. Kemana pakai cincin di kelingking?
Karena sunnah at-takhattum bil yamin. Kenapa dia pakai tongkat? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pakai asa, pakai tongkat. Oh ternyata ini sunnah. Oh ternyata ini Nabi Muhammad. Dapat hidayahnya bukan karena tausiah ceramah Abdul Somad, tapi karena ini namanya TikTok syariah. Adik-adik yang masih muda, yang keren, yang punya Ustaz Abdul Somad itu cuma ngomong aja. Ngomong katanya harus aktif di medsos. Dia sendiri nggak punya IG. Ketahuan belum follow. Tapi kami tulis di situ Abdul Somad wakeh tenan. Ini yang benar-benar punya Ustaz Somad yang mana? Aduh, itu yang centang biru. Enggak ada yang lain. IG, FB, dengan YouTube channelnya cuma satu. Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Kajian hari ini akan ada diulang di channel Masjid Babus Salam. Yang ngasih nama ini bukan nama sembarang nama. Wali Allah, Suriat Rasulullah. Ini sekarang orang enak aja sembarangan ngasih nama anak. Siapa nama anakmu? Ya, tergantung Pak Ustadz hari apa lahirnya. Nggak bisa begitu. What is a name? Apalah arti sebuah nama? Oh, dalam Islam nama adalah doa. Babus Salam, pintunya keselamatan. Siapa yang mau selamat, maka masuklah ke Babus Salam. Kalau pintunya aja sebesar ini, gimana surganya? Babus Salam ini doa terkabul di sini. Kenapa? Karena tempatnya tinggi, dekat di langit. Lampunya cantik dan indah, kaligrafinya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ayat kursi, Masya Allah, tabarakallah. Oh, itu ayat kursi Pak Ustaz. Iya, saya udah lama ikut sholat di sini, nggak tahu kalau itu ayat kursi.